Ini adalah cerita tentang sebuah kerajaan yang memakan dirinya sendiri dari dalam. Sebuah kisah tentang kekuasaan, kemewahan yang buta, dan kemarahan yang pada akhirnya meledak menjadi api revolusi. Sebuah kebenaran, sebuah peringatan, yang mereka pilih untuk diabaikan sampai semuanya benar-benar terlambat. Jadi ini dia pertanyaannya, gimana caranya sebuah monarki yang kelihatannya begitu kokoh, begitu tak terkalahkan, bisa hancur lebur dari fondasinya sendiri? Begini, untuk ngerti kenapa semua ini bisa terjadi, kita harus sadar kalau kerajaan Perancis itu sebenarnya bukan satu kerajaan, tapi dua dunia yang sangat berbeda yang dipaksa hidup di bawah satu atap. Di puncak segalanya, ada yang namanya monarki absolut. Artinya apa? Artinya, apa kata raja, yaitu hukumnya. Pajak, ya suka-suka dia. Suara rakyat, nggak ada harganya, sama sekali. Dengerin deh kutipan terkenal dari Raja Louis ke-14. L'état c'est moi, negara adalah saya. Dan ini bukan cuma omong kosong atau sombong-sombongan ya, ini beneran, realitasnya memang begitu. Raja adalah negara, dan negara adalah milik raja. Dan inilah gambaran dua dunia itu. Di satu sisi, ada kemegahan Istana Versailles, pusat kemewahan, pesta gila-gilaan yang gak ada hentinya, simbol kekuasaan yang gak tersentuh. Nah, sementara itu, di sisi lain, jutaan rakyatnya hidup menderita, banting tulang setiap hari cuma buat bisa makan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin geram, ketidakadilan ini. Ini bukan kecelakaan. Ini memang sengaja dirancang. Memang sebuah sistem yang diciptakan untuk menindas. Coba deh, lihat angka ini. 97%, 97%. Itu rakyat biasa. Cuma 3% sisanya yang bangsawan sama pendeta. Ingat-ingat angka ini ya, karena disinilah semua kebusukan itu berawal. Nah, ini dia intinya. Yang 3% tadi, orang-orang terkaya yang punya semua tanah dan kekuasaan, mereka bebas pajak. Nggak bayar sepeser pun. Sementara, yang 97% rakyat jelata yang nggak punya apa-apa, justru merekalah yang dipaksa membayar pajak yang beratnya bukan main. Gila kan? Sederhananya gini, yang kaya bebas, yang miskin diperas sampai habis. Itulah hukum yang berlaku di kerajaan Prancis. Kamu pikir itu udah cukup nggak adil? Oh, tunggu dulu. Situasinya jadi jauh lebih parah lagi. Kenapa? Karena keserakahan dan ketidakpedulian yang sudah nggak ada batasnya. Kerajaan ini diambang bangkrut total. Uang kas negara kosong melompong. Kenapa? Ya karena perang-perang mahal di luar negeri, karena gaya hidup para elitnya yang luar biasa boros, dan utang negara yang terus menumpuk sampai nggak karuan. Terus apa solusi brilian dari kerajaan buat ngatasin ini? Apa coba? Yah, naikin pajak lagi. Buat siapa? Bukan buat para bangsawan yang hidup enak dong, tapi buat rakyat yang udah sekarat, luar biasa. Dan seolah penderitaan itu belum cukup, datang lagi bencana, gagal panen. Roti, makanan paling dasar mereka, harganya melambung tinggi. Coba bayangin, kamu kerja dari pagi sampai malam, tapi uangmu tetap nggak cukup buat beli roti untuk keluargamu. Rakyat bener-bener kelaparan. Sementara itu, di dalam istana Versailles yang megah, pestanya jalan terus. Mereka seolah-olah tuli, gak denger jeritan orang kelaparan di luar sana. Terus siapa yang mimpin di tengah kekacauan ini? Ada Raja Louis ke-16, seorang raja yang terkenal lemah, ragu-ragu, gak bisa mengambil keputusan. Dan di sampingnya, Ratu Maria Antoinette yang jadi simbol kemewahan buta yang sama sekali gak peduli sama nasib rakyatnya. Mereka berdua ini ibarat nahkoda kapal yang lagi karam, tapi malah sibuk menata rambut. Sampai di titik ini, udah nggak ada lagi yang bisa nahan. Ibaratnya, ini tuh tumpukan kayu kering yang udah disiram bensin, tinggal nunggu satu percikan api aja. Ketidakadilan yang menusuk, pajak yang mencekik, perut yang kosong, dan pemimpin yang tak berdaya. Semuanya menumpuk jadi satu. Tekanan ini udah diambang batas, siap meledak. Amarah rakyat akhirnya tersulut. Ide-ide baru soal kebebasan dan kesetaraan mulai menyebar kayak api liar. Rakyat sadar, sistem ini harus hancur. Puncaknya, 14 Juli 1789. Penjara Bastille, simbol absolut kekuasaan raja, diserbu. Dan saat itu juga, revolusi dimulai. Ini udah bukan lagi pemberontakan biasa. Ini adalah penghancuran total sebuah sistem. Nggak ada lagi jalan untuk kembali. Jadi, apa pelajarannya? Apa yang bisa kita ambil dari puing-puing kerajaan yang tadinya begitu megah ini? Satu hal yang pasti, kerajaan Prancis itu tidak runtuh dalam semalam.
Kerajaan itu hancur karena keserakahan kaum elitnya, karena ketidakadilan sistemik yang dibiarkan membusuk terlalu lama. Dan inilah pelajaran yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sebuah peringatan keras bahwa ketika rakyat lapar dan penguasa berpesta, sejarah pada akhirnya akan selalu berakhir dengan cara yang sama. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.